Berikutnya bab kedua, fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Karena di sini wama yukaffiru minadz dzunub bisa wama masdariyah ataupun wama mausuliyah ya. Maknya bisa artinya yang diampuni dosa-dosa, tapi ini kurang pas. Tapi yang lebih tepat masdariyah artinya dosa-dosa diampuni karenanya. Dosa-dosa diampuni karenanya. Artinya karena puncak intinya dari tauhid itu adalah dihapusnya seluruh dosa. Termasuk jejak rekam kesalahan itu semua dihapus. Itulah ketika orang seperti itu kondisinya bahagia, luar biasa bahagianya. Karena seluruh dosa-dosanya dihapus. Dan inti dari semua amalan kan begitu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan, dosa-dosa kecil. Inti dari semua amalan itu intinya adalah menghapus dosa, ya. Karena dengan hapusnya dosa, bersihnya dosa, seorang berarti masuk surga, ya. Makanya yang kita sebutkan di kesempatan yang lalu pun sudah kita sebutkan bahwa orang yang berbuat meskipun di bawah syirik akbar, ya, tahta masyiah, di bawah kehendak Allah, itu ada dalam dua keadaan saja kan. Kalau Allah berkehendak Allah akan azab, ya. Kalau Allah berkehendak lain Allah akan ampuni dosa-dosanya tanpa diazab. Ya, langsung masuk surga. Artinya diazab kemudian masuk surga yang pertama, yang kedua tanpa diazab langsung masuk surga. Itu terserah Allah. Ya, hak prerogatif mutlak milik Allah, tidak bisa diganggu gugat. Innahu fa'alu lima yurid. Karena sesungguhnya dia berbuat sekendaknya. Kita enggak bisa ngatur Allah. Dan pastinya Allah tidak mendolimi hambanya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Rabbmu sekali-kali tidak mendolimi siapapun, seorang pun dari kalian. Yang masuk surga dengan kenikmatan dan karunia dari Allah, yang masuk neraka juga dengan keadilan dari Allah. Dua bahasa ini harus dihafal, Pak. Ini bahasa ahlu sunnah wal jamaah dari zamannya para sahabat atau dari Nabi sahabat kemudian sampai ulama-ulama belakangan kalau mengistilahkan dengan istilah seindah ini, secantik ini. Orang-orang yang beriman masuk surga mendapatkan kenikmatan surga dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlun atau wa nikmatun wa rahmatun minallah. Dua hal ini. Tapi orang masuk neraka, entah orang kafir atau yang lainnya, masuk neraka karena sebab yaitu dengan keadilan dari Allah. Adil. Enggak mungkin ya. Tiba-tiba orang masuk neraka enggak punya salah, enggak mungkin. Allah Maha adil. Ya. Allah Maha adil. Nah. Bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Di sini yang disebutkan yang seakan-akan paling istimewa dari fadlu tauhid adalah takfiruz dzunub ya. Karena yang didahulukan disebutkan dari semua fadlu tauhid yang digandengkan di sini adalah penghapusan dosa. Tentu tentang keistimewaan tauhid banyak, tetapi yang paling besar ya dan inti dari semua amalan kita pun melakukan amalan adalah inti ini yaitu dihapuskannya dosa-dosa. Karena kalau bicara sebenarnya takfir apa istilahnya? Keutamaan tauhid banyak ya. Karena di antara keutamaan tauhid adalah selain diampuni dosa juga mendatangkan ketenangan ya. Karena dengan keutamaan tauhid juga adalah banyak. Di antaranya adalah juga keutamaan tauhid yang lainnya seperti apa saja ya? Ya sebab masuk surga dan seterusnya ya. Banyak. Ini diantara bab ini menyebutkan secara tidak langsung, tidak secara jelas ya. Poin per poinnya tapi dengan dalil ayat Al-Quran dibawakan. Maka secara tidak langsung menyebutkan keistimewaan tauhid atau fadlu tauhid ya. Karena ini adalah kalimat yang menjadi kewajiban bagi kita. Awal wajib, akhir wajib. Kewajiban yang pertama kali bagi seorang muslim bersyahadat la ilaha illallah, bertauhid. Syahadat tauhid la ilaha illallah. Dan akhir yang seyogianya seorang muslim akhiri hidupnya adalah la ilaha illallah. Akhiru kalami Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga.
Fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab kedua ini seakan-akan melengkapi bab yang pertama. Di mana bab kedua pertama menyebutkan tentang kewajiban tauhid. Apa itu makna tauhid? Ya, secara tidak langsung ya, tersirat di dalamnya juga kandungan dari tauhid, kewajiban untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Maka berikutnya adalah biar orang lebih termotivasi untuk mentauhidkan Allah. Lebih dalam bahkan untuk mempelajarinya, termasuk adalah mengetahui keistimewaan tauhid, ya. Maka dalil yang dibawakan yang pertama kali adalah surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan zulmen, jadi kesyirikan maksudnya. Karena zulm di sini maknanya syirik, ya. Lahumul amnu, maka bagi mereka rasa aman. Jadi aman di dunia dan di akhirat. Ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ulaika wahum muhtadun, wahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Ayat ini kalau dilihat sebenarnya berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa dilihat di ayat sebelum-sebelumnya itu, ya, dari mulai ayat sebelumnya, ya. Bahkan dialog Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya, di mana mereka mendebat Nabi Ibrahim, ya. Lalu kemudian seolah-olah menakut-nakuti, karena Ibrahim tetap mengajak untuk menyembah kepada Allah saja, agar semua kaumnya menyembah Allah saja, maka ditakut-takuti. Kalau kamu hanya menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan-sembahan ini, maka sembahan-sembahan ini akan memberikan petaka kepadamu. Ini kok mirip ya, Pak? Mirip dengan apa? Mirip orang yang suka nyebut-nyebut kualat gitu ya. Kalau kamu enggak ini, kamu kualat kamu. Maka Allah yakinkan, Allah pastikan bahwa orang seperti ini enggak bakal kualat. Justru orang yang mentauhidkan Allah itu bakal aman. Alladzina amanu, bahwa orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, dari tadi mulai rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, ya, maka dia akan mendapatkan rasa aman di dunia. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Kalau yang nggak bertauhid, yang ada syirik, yang mencampurkan adukan dengan syirik, masih takut. Takut kalau ya, sesajennya nggak lengkap, nggak sempurna, ngamuk setonnya. Ketakutan kalau kerasukan karena nggak komplit sesajinya. Begitu orang-orang musyrik, selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan. Ketakutan dengan sesembahan-sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Malam satu suro enggak berani, enggak ngeluarin larung sesaji, Nyiloro Kidul ngamuk. Ketakutan luar biasa, tapi ahli tauhid tidak. Alladzina amanu, karena orang yang beriman, enggak nyampur adukan iman mereka, maksudnya tauhid mereka dengan syirik, aman, enggak ada rasa takut. Karena bagi mereka penjaganya ada Allah Subhanahu wa taala. Ahlu tauhid bersandarnya kepada Allah. Enggak usah lama-lama antum, saya kasih tahu ya. Belajar tauhid itu intinya adalah tawakalnya hanya kepada Allah. Karena kalau orang belajar tauhid tapi tawakalnya kepada selain Allah, berarti belum bertauhid, belum belajar dengan baik. Karena intinya orang belajar tauhid itu, praktek realnya adalah ketika dia sandarkan seluruh raga dan jasadnya, rohnya kepada Allah. Seluruh urusannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Serius, saya tidak omong kosong. Makanya doa kita, zikir pagi petang, apa yang kita katakan? Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Sampai istighosah loh. Astaghis itu artinya istighosah, Pak. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan mengurusi seluruh makhluknya sendiri atau berdiri sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika, dengan rahmatmu aku beristighosah kepadamu. Jadi memohon dengan permohonan yang sangat. Karena istighosah itu artinya permohonan di waktu genting. Ya. Astaghis, bi rahmatika astaghis. Apa setelahnya? Aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaiki seluruh urusanku, seluruhnya. Enggak setengah-setengah, seluruhnya. Artinya enggak ada satupun yang kita sandarkan kepada yang lain. Kita seluruhnya minta kepada Allah untuk diperbaiki.
Wala takilni ila nafsi, bahkan ya Allah jangan gantungkan satu urusanku ini kepada diriku sendiri. Torfata'ain, meski sekejap mata. La haula wala, bahasanya keren banget tuh. Torfata'ain, meski sekejap mata pun, balagoh tingkat tinggi nih, sastra tingkat tinggi, dan memang harus dibuktikan bahwa antum itu tidak boleh menyandarkan kepada diri antum sendiri meski sekejap mata, nggak boleh. Tawakal itu murni kepada Allah. Itu inti belajar tauhid.